Saya ingin sampaikan aja gambarannya bahwa sampai saat ini di seluruh dunia itu hampir sekitar 12.000 token. 12.000 token ini teman-teman Mas Anang. Sekarang sebagai gambaran Mas Anang, ini transaksi ya orang sekarang dagang kripto ini per hari ini itu average-nya sekitar 2,7 triliun rupiah per hari. Di kita di perputarannya. Nah, bursa di kripto ini di Indonesia akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Wow. Nah, karena begini. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini adalah obrolan hari ini. Saya sangat berbahagia banget. Ini adalah Mas Jerry Sambuaga, adalah wamen dari Menteri Perdagangan hadir. Hari ini yang kita bahas mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Selamat pagi. Pagi Mas Anang, gimana? Mas Ilung juga adalah salah satu apa ya? Ini orang ini apa sih ini? Bingung gua. Mas Ilung kenalin aja deh ah. Developer kripto. Oh, developer. Ini adalah salah satu developer kripto yaitu EDM. Indonesia Digital Millennial Token. Yes. Jadi buat teman-teman, inilah orang-orang yang hari ini akan bicara tentang sebetulnya kripto itu seperti apa secara mudah aja supaya teman-teman juga memahami yang ada di seluruh Indonesia. Jadi gimana Mas kabarnya? Baik? Kabar baik, sehat-sehat. Mas Anak sehat? Alhamdulillah aku punya waktu, sampean punya waktu iya. aku Selalu berharap ya Mas Ilung ya. Kita berharap ada Mas Jerry bisa hadir. Siap. Ini banyak pertanyaan. Sebenarnya kripto ini gimana sih Mas? Di Indonesia ini sebenarnya boleh, nggak boleh? Mudahnya itu gimana sih? Mudahnya ya. Jadi memang ini suatu fenomena ya yang lagi hits ya. Betul. Dan tentunya kita melihat kripto ini selain hits dan in ya, tetapi juga banyak respon dari masyarakat khususnya generasi muda. Sangat. Nah, dan kita ingin memastikan. Jadi kalau memang ada antusiasme, lalu mungkin kondisinya juga lagi hits dan in dan banyak animo masyarakat tinggi. Lalu bagaimana kita mengelola dan menyikapi kripto ini? Ini dia nih yang ditunggu. Ini dia. Ini jadi mungkin biar sekaligus juga menjawab pertanyaan Mas Anang dan juga pemirsa teman-teman banyak yang mau nanya kan. Jadi kripto itu adalah sesuatu yang di-treat atau di-define sebagai komoditas Mas Anang. Yes. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang menyatakan adalah kripto adalah bagian dari komoditas. Betul. Ya. Sehingga kami selalu dari Kementerian Perdagangan melalui Bapepti kami itu selalu menamakan kripto itu karena mendefine sebagai komoditas dan juga men-treat sebagai komoditas. Kami selalu bilang aset kripto. Aset kripto. Jadi bukan cryptocurrency. Bukan cryptocurrency. Jadi guys, simpelnya bahwa ini aset, bukan menjadi kayak dibilang uang gitu. Betul. Nah, bukan, ini bukan uang karena ini sesuai dengan undang-undang juga dikatakan dan BI juga tegas dan jelas menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah itu hanyalah rupiah. Betul. Undang-undang dasar kita juga bilangnya adalah rupiah. Dan kita comply dengan itu dan kita taat dan tentunya kita mengenforce itu. Jadi kita selalu setiap kali ada penggunaan istilah cryptocurrency kami ralat. Kami bilang ke teman-teman, ke pelaku termasuk ya teman-teman kayak Mas Ilung ini bahwa yang namanya kripto itu bukanlah alat pembayaran. Jadi adalah kripto aset atau bahasa Indonesia aset kripto. Aset kripto. Ini jelas guys ya. Jadi ini kalian harus jelas bahwa kita bicaranya kalau kripto di Indonesia adalah aset kripto, bukan cryptocurrency. Bukan cryptocurrency. Jadi sehingga saya juga ingin tambahkan Mas Anang, sehingga ketika kita sudah konsisten dengan namanya aset kripto dan mendefinisikan dan juga memperlakukan sebagai aset, ya tentu pertama tidak bisa sebagai alat pembayaran, kedua ya banyak itu jadikan sebagai mungkin alat investasi ya. Investasi. Ya untuk tuker, untuk perdagangan ya, sehingga kita memastikan itu adalah di bawah ranahnya Kementerian Perdagangan karena itu adalah sebuah aset komoditi dan kita kan juga punya apa namanya Bapepti ya. Bapepti itu kan yang mengatur itu. Nah, sehingga kita juga ingin memastikan segala transaksi atau perdagangan atau kegiatan itu haruslah memang diorganize oleh sebuah bursa. Yes. Nah, yang akan nanti kami akan segera launching dalam mudah-mudahan waktu dekat, apa enggak tahun ini ya mungkin awal tahun depan. Jadi bursa. Ini bursa milik pemerintah. Ah, bursa ini nanti kan kedepannya akan seperti kayak sekarang ada BNB. Bursa ya, ini apa efek? Bursa efek. Jadi itu kan swasta ya sebetulnya. Tapi tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah. Akan kami juga pastikan bahwa semua kebijakan regulasinya itu kan berkesinambungan dan juga beririsan dengan pemerintah. Nah ini tapi ingin saya sampaikan kenapa kita perlu bursa, Mas Anang? Karena ini juga betul.
sekaligus pertanyaan juga. menjawab pertanyaan kepada publik ya. Karena kan selama ini kan tentu kita udah bisa nih ya trading kripto ya dengan beberapa pedagang-pedagang yang sudah ada. Yang sudah ada. Nah, tetapi lebih dari itu, selain kita memang ingin membentuk sebuah ekosistem yang sehat, kita juga menjalankan amanah undang-undang yang menyatakan tadi bahwa kripto itu adalah komoditi, dan kalau kita mau berdagang untuk komoditi harus di bursa. Nah, oleh karena itu kami bikin bursanya. Nah, bursanya itu nanti yang akan menjawab semua kejelasan tentang kripto ini, baik itu nanti transaksinya, perdagangannya dan seterusnya. Dan kita dengan adanya bursa itu akan lebih accountable, Mas Anang. Kenapa? Pasti. Orang Karena jadi trust. Orang jadi Trusted, trust, ya kan? Ada pencatatannya, ada recordnya, ada custodiannya dan seterusnya. Sehingga nanti ekosistem yang terbentuk dalam bursa itu akan lebih jelas. Setuju. Dan itu akan lebih aman dan nyaman untuk konsumen. Karena ini prioritasnya pembentukan bursa ini adalah untuk perlindungan konsumen. Jadi kalau perlindungan misalnya, konsumen. Jadi udah masyarakat desa saya di Jember tuh nggak takut lagi. Cocok nanti kalau teman-teman Mas Anang nanti atau keluarga siapapun, iya. Seniman di Jember nih kan banyak juga di desa saya. Di desanya Mas Ilung, banyak juga. Tapi kalau bermainnya masih konvensional terus, sementara negara lain udah maju. Betul sekali, ini ya sekaligus juga menjawab tentang pertanyaan tadi konvensional. Betul, karena karena kita ingin membuat satu ekosistem yang modern, yang sehat. Ya, good. Kedua juga kita ingin memastikan ini semua kedepannya akan menjadi potensial untuk pengembangan token-token. Ya kan, karena begini, karena kalau kita punya ekosistem sehat, orang juga tidak akan ragu-ragu seperti Mas Ilung ini kalau dia mau bikin token sendiri yang adalah buatan made in Indonesia 100%. Ya kan, karya anak bangsa dan juga potensial untuk ekspor. Nah, untuk saat ini seperti diketahui publik mungkin sekarang ada 229 token yang diakui oleh Bapepti ya, yang terregister yang bisa dilakukan transaksinya di Indonesia. Yang bisa dilakukan, yang juga sudah diperdagangkan oleh para pedagang ya kan. Oleh pedagang dengan bursa yang sekarang disetujui Bapepti. Dengan bursa yang nanti akan di launching. Tapi sampai sekarang untuk para pedagang sendiri mereka sudah bisa memperjualbelikan itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah cuma hanya 229? Tidak tertutup kemungkinan akan ada token-token yang lain. Nah, tetapi saya ingin sampaikan aja gambarannya bahwa sampai saat ini di seluruh dunia itu hampir sekitar 12.000 token. 12.000 token ini teman-teman, Mas Anang. Nah, apakah kita hanya stop di 29? Saya pikir dengan adanya bursa nanti akan dibentuk, yang nanti akan ada banyak pemangku kepentingan, stakeholders, para pedagang, konsumen, yang ekosistem lebih sehat. Bukan tidak mungkin nanti teman-teman Mas Ilung dan kawan-kawan lain yang memang eager untuk buat token sendiri, buat koin sendiri, dan itu sesuai dengan technicality, syarat dan prosedur, dan itu juga resmi dan juga nanti diatur, akan lebih bisa lebih banyak. Jadi simpelnya kalau kita ngelihat di luar negeri, ada developer game. Tahu-tahu dia main game, terus beli apanya di dalam situ menggunakan token ini ya. Nah, kan nggak bisa duit itu kan, nggak bisa duit. Artinya kan harus pakai token. Kalau kamu mau beli bener token, bahwa kamu harus punya wallet dulu, kamu harus begitu cool. Ini loh yang perlu juga disosialisasikan ke publik bahwa Indonesia bisa ke situ kan. Mungkin arahnya bisa ke situ, tapi kalau sebagai alat bayar sekali lagi hanya rupiah ya. Hanya rupiah, tapi kan kalau di metaverse nanti yang itulah pokoknya dunia yang itulah. Dunia yang itulah mungkin ada arah ke sana. Tapi yang paling penting adalah sekarang bagaimana memastikan konsumen itu terlindungi. Itu paling penting. Oh, tapi yang diutamakan oleh Mas sekarang hari ini adalah bagaimana konsumen selamat dulu. Selamat dan terlindungi, kepastian dan keamanannya. Karena begini, contoh ini amit-amit ya. Kalau sekarang kan belum ada bursanya. Jadi kan orang kan langsung dengan pedagang. Kan begitu kan, pedagang seperti ada teman-teman yang mungkin tahu ya apa aja sebut list pedagangnya yang mereka jual-jual token dan segala macam. Itu sih sebetulnya oke, tetapi kan kita juga mengantisipasi segala kemungkinan. Jangan sampai misalnya ada si A beli sama si pedagang ini yang jual token, tiba-tiba mungkin kondisi kurang lagi bagus, ekonomi lagi nggak bagus, tiba-tiba ada di si pedagangnya mengalami kesulitan. Nah, kesulitan dia tiba-tiba nggak bisa dicari lagi. Nah, itu siapa yang dikejar? Hilang gitu. Hilang. Nah, tapi kalau dengan adanya bursa nggak bisa seperti itu. Jadi lebih akan ada ekosistem yang lebih terintegrasi, lebih sehat, dan lebih ada rekornya. Dan juga Mas Anang, ini juga bisa mencegah money laundry, bisa mencegah tindak pidana pencucian uang. Karena kan banyak juga mungkin ada mungkin disalahgunakan ya oleh oknum-oknum ya. Tapi kan kalau hari ini kita nggak cepat juga mengadaptasi ini dengan baik. Betul. Dan ini kalau nggak segera Bapepti meresmikan bursanya kan Saya pikir ini justru momen ya Mas Anang ya, di mana kita ini selain juga membentuk ekosistem yang sehat untuk para pedagang dan konsumen memberikan kepastian dan juga kenyamanan, tapi juga kedepannya ini akan sangat turunannya akan sangat banyak ya, termasuk soal keselamatan dan juga soal mencegah yang namanya money laundry, apakah untuk kegiatan-kegiatan
narkotika atau mungkin terorisme kan banyak tuh di luar-luar kan menggunakan itu untuk hal-hal yang negatif, yang destruktif. Nah, tapi dengan adanya bursa itu akan lebih gampang kontrolnya, lebih ada akuntabilitasnya, lebih ada rekornya, ada semuanya dan lebih jelas dan terekor. Dan saya pikir ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan juga pemerintah dan juga para pelaku khususnya konsumen. Dan kalau itu memang jadi rapi kan nanti juga kan masih saya kemarin itu diskusi. Kalau kripto ini bisa segera bisa kayak gini ya, terjadi hari ini gitu. Lu beli mobil, ketemu orangnya ngerti kripto, udah lu bayar token lu aja. Ethereum lu kirim gua aja deh, senilai 1M deh. Ini mobil lu bawa aja. Transaksinya gampang banget, nggak kena pajak dong. Nah itulah yang kita mau atur. Karena begini, yaitu kalau kita melakukan itu kan berarti kan itu mendefinisikan itu sebagai alat pembayaran. Itu yang nggak bisa sebetulnya. Betul. Tapi sekali lagi, ini sama aja mungkin ilustrasinya sederhananya kayak kita beli emas aja. Ya kan kita bisa beli emas sebagai investasi, kita bisa beli kripto sebagai investasi. Bahwa nanti misalnya emasnya itu nanti di kemudian hari ya, apakah mau dijual, apakah mau dibeli lagi, tambah lagi kan itu kan terserah kepada konsumen. Karena ya kan, investasi. Dan kedua, ini juga menjawab juga soal sumber pendapatan ya negara. Ini juga potensial untuk pajak. Betul. Walaupun memang sekarang kita belum atur ya, itu nanti bersama dengan Kementerian Keuangan. Karena kalau soal itu kan ranahnya Kemenkeu. Tapi ya. Kemenkeu-nya sekarang kan lagi getol-getol cari duit juga. Nah ini saya harusnya kan diskusinya cepet ini. Itu saya sudah sempat ketemu dengan beberapa teman-teman sana. Kita ngobrol lah. Kita diskusi. Harus cepet nih diskusi Mama Wamen ini Bu Busri. Saya sempat ketemu dengan Pak Wamenkeu juga Wakil Menteri Keuangan. Kita ngobrol-ngobrol ya. Saya pikir untuk sekarang yang penting bagaimana kita mengatur dulu bursanya. Nah, kalau bursanya sudah jadi, udah launching dan sudah tahap implementasi ya. Nah, itu kedepannya kita bisa duduk bersama dengan Kemenkeu. Oke, untuk yang kripto itu pajaknya berapa? Nah, itu kan nanti akan tentu ada pembahasan teknisnya dan seterusnya. Tapi Mas ini saya pikir bagus loh. Ketika ini potensial untuk pendapatan negara dan itu legal dan itu sesuai dengan prosedur dan juga regulasi dan kebijakan, saya pikir bagus gitu kan. Dan saya yakin para pedagang dan juga konsumen juga tidak akan keberatan dan juga paling berapa kan pajaknya besarannya. Itu kan tergantung teman Kemenkeu sekali lagi. Memang itu jadi menarik. Kalau aku bilang jadi menarik karena itu kalau sudah resmi kita punya hal itu semua dilegalkan di kita dengan sistem yang benar dan seterusnya dengan benar. Ini kan mengencourage publik untuk mencari pendapatan baru kan. Ya kayak Mas Ilung ini IDM terus gimana itu? Sampai hari ini sudah berjalan belum? Wah, mantap. Lah yang pertanyaan kan udah lihat websitenya. Usianya kan baru 1 bulan lebih lah, Mas. Iya, terus? Tapi konsisten harganya, market cap-nya juga oke. Terus tapi prinsipnya kalau kita nih masuk di bursa seperti yang Bang Jerry bilang, wah itu terbang lebih tinggi lagi sebenarnya. Cuma memang aku kagum sama Bang Jerry ya. Kalau nggak ada Bang Jerry mungkin nggak ada developer tuh yang mau daftar ke Bapepti. Karena orang semua tahu ya Bang ya, blockchain terus kripto udah dibicarakan ini Mas, di mana-mana udah dibicarakan. Betul. Sebelum ada Pak Jerry jadi Wamendak, saya pikir teman-teman di blockchain tuh ya underground aja. Nah, cuma pas kita lihat kok yang ini lebih bagus ya, lebih peduli sama teman-teman kripto. Jadi kita pikir saya ajak ke developer-developer lain. Nih ya, IDM nih habis launching langsung daftar Bapepti. Ini loh, bukan berarti blockchain itu nggak dekat sama negara. Dan kita setuju ini bukan currency, kita setuju ini aset. Betul. Bang. Dan mungkin saya tambah sedikit Mas Anang, Mas Ilung. Ini artinya kepedulian anak-anak muda, teman-teman ya, teman-teman anak muda yang memang lagi tertarik ini. Artinya saya bilang gini ke teman-teman, ke Mas Ilung waktu itu ya, kan beliau datang ke saya. Gimana nih kita? Saya bilang oke, silahkan. Yang penting ikut prosedur, ikut peraturan, ikut regulasi. Saya bilang sampaikan ke Mas Ilung, oke, kalau memang mau trading kripto, ya silahkan daftar ke Bapepti, tokennya, koinnya kan, sehingga nanti itu bisa list di sana, terregister dan bisa juga di list di pedagang, sehingga nanti transaksinya itu akan lebih jelas ya. Iya, dan masyarakat jadi trusted juga, trusted. Oh ini jelas ini. Betul. Bukan yang tahu-tahu nggak jelas gimana. Bukan yang nggak jelas. Yang kan kasihannya kan yang di daerah ini, yang sekarang lagi euforia bicara kan ini. Loh Mas, ini di istilahnya ya di desa-desa Indonesia ini yang anak mudanya sudah pegang gadget yang luar biasa ini. Dia udah terinformasi dengan bisnis atau dengan cryptocurrency atau yang sekarang lagi mendunia juga bicara tentang NFT. Betul. Nah, ini juga menarik nih. Kan NFT juga ini kan baru lagi nih NFT. Betul. Kayak tahu-tahu bahwa
banyak yang di artis di dunia sudah menggunakan NFT, karya-karyanya ditaruh di NFT. Betul. Bahwa itu nggak bisa dibajak lah. Ini kan menjadi harapan banyak orang di Betul. Indonesia sebagai Dan negara superpower budaya. Dan saya pikir ini juga untuk seniman ya, khusus seperti Mas Anang dan juga kawan-kawan yang lain ya, ketika menggunakan NFT ini sebagai salah satu platform, ya kan, betul, saya sepakat dengan Mas Anang bilang, nanti kedepannya akan lebih rapi, ya kan, akan lebih terdokumentasi, akan lebih ada recordnya, akan lebih aman ya, mungkin nggak akan bisa tuh soal copyright, soal hak cipta, soal apapun itu, karena kan itu sudah dibuat dalam sebuah sistem yang lebih digital, yang lebih terpercaya, yang memang masa depannya ke situ. Masa depan kita ke sana. Dan memang saya juga melihat ini juga balik lagi ke soal bursa tadi. Kalau memang ini di launching ya, Mas Anang dan Mas Ilung ya, ini bursa di kripto ini di Indonesia akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Wow. Nah, karena begini, banyak negara-negara mungkin yang ada yang nge-ban kripto ya, seperti salah satunya. Ada ya, mangan. Ya, memang ini buat teman-teman aja yang informasinya mungkin belum banyak ya, aku udah baca pernah diskusi dengan Mas Ilung juga dan teman-teman juga yang lagi aktif di cryptocurrency. Beberapa negara yang dulu setuju akhirnya sekarang mulai juga berhenti, nggak setuju. Tapi Indonesia akan konsisten. Nah, ini mungkin sedikit merespon Mas Anang. Kenapa ada satu negara yang mungkin sekarang nge-ban ya? Saya tidak perlu sebut negaranya. Mungkin begini konsepnya. Karena negara tersebut ya ada salah satu konsepnya akan mencoba melakukan itu sendiri. Contohnya begini, negara itu kan saya tahu dia ngeblok aplikasi chatting, ngeblok aplikasi search engine, ya kan, ngeblok beberapa hal yang dari luar. Begitu di dalam negerinya dia buat sendiri. Ya kan? Dia membuat masyarakat yang jumlahnya banyak itu, itu, ya kan, sehingga nanti dia akan sebetulnya secara nasionalnya mereka, secara kepentingan nasional mereka itu bagus-bagus aja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Nah, tapi ada juga negara yang setengah-setengah, dia tidak juga mengatur, tapi dia juga tidak memaksa, tapi dia juga mempersilahkan ya, seperti salah satu negara besar. Nah, kalau kita melihat ini kan bagus, marketnya bagus, antusiasme anak-anak mudanya oke, selama itu sesuai dengan regulasi dan prosedur, mengapa tidak? Dan sumber penghasilan untuk negara juga potensial, dan yang paling penting adalah membentuk ekosistem yang baik sehingga ini lebih terregulasi dan terintegrasi. Terlebih kan? Dan satu lagi dengan masyarakat kita yang majemuk dan memang paling besarnya adalah orang Islam, dengan kemarin kita bicara bahwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa kripto haram gitu. Itu sebetulnya gimana sih supaya bisa dijelaskan oleh Mas Wamen sendiri, Mas Jerry? Enggak begitu, gini loh gitu. Supaya mudah. Kalau gitu. soal itu mungkin MUI yang lebih tepat menjawab ya, tetapi yang sudah ada di keluar mungkin diskusi dengan Mas Jerry. Tapi sempat diskusi kan, salah satu yang dibilang itu kan ketika itu dijadikan sebagai alat pembayaran. Oh, jadi kalau melawan undang-undang kemarin tentang bahwa Indonesia hanya rupiah ya. Nah, itu jangan terus beli rokok di depan rumah. Saya mau pakai, ya sudah, gua kirim kripto ya, nggak begitu kan ya. Kita mendukung. Artinya kan kita justru mendukung pemerintah kan. Artinya tidak boleh sebagai alat pembayaran. Haram kan sebagai alat pembayaran, dan kita konsisten. Memang kita tidak pernah sebagai alat, itu justru kan saya sampaikan awal bahwa itu sebagai komoditas. Makanya kita selalu, bahkan penyebutannya pun kita bilang kripto itu adalah aset ya kan, aset kripto. Jadi kita sangat setuju, sangat mendukung bahwa memang kripto tidak bisa dijadikan alat pembayaran. Tapi kalau dari Mas Ilung sendiri sebenarnya sampai memberanikan diri bikin token, kalau tetap dibilang halal dijadikan aset juga haram ini kasihan dong. Aku lihat bajunya Mas Anang terinspirasi sama pemuda zaman kemerdekaan, Mas. Jadi mereka memproklamasikan kemerdekaan, habis itu kita baru dapat kemerdekaannya beberapa tahun kemudian. Artinya anak muda ini yakin, ini cara kita dapat kesejahteraan yang baik. Ini cara kita dapat distribusi, kita bisa dapat cuan yang baik. Di saat pandemi itu semua naik. Orang trading tuh bang segala macam. Bahkan timku. Jadi gara pandemi ini bermain kripto itu cuannya banyak. Banyak. Bareng pernah ketemu sama beberapa. Rizal ini gak pernah masuk kantor. Ada yang main. Ini main kripto terus. Dari mukanya kelihatan agak merah-merah. Merah mulu. Aku pernah kenalin ke Pak Wamen. Kelas berapa, masih SMA ya bang? Dan dia punya pemasukan luar biasa, lebih dari 10 juta tiap bulan. Tiap bulan? Ya, kemarin waktu rame halal haram izin Pak Wamen itu, aku kebetulan sama Detik tuh kan dipertemukan sama presidium sidang waktu fatwa itu. Oh oke. Terus gimana? Itu gimana itu? Saya bilang, saya sebagai developer tidak terusik, tapi saya dukung umaro dan ulama. Tapi saya punya pendapat bahwa selama saya tidak melanggar umaro,
apa yang diperintahkan sama pemimpin di Republik kan katanya Berarti jangan pemerintah jadikan ya? ini alat bayar. Oke, pemerintah ya. Terus dipertegas lagi sama MUI juga, iya kalau alat bayar tuh nggak boleh. Nggak boleh. Satu, Oke, yang kedua kalau underlyingnya jelas, ada projectnya, developernya kelihatan, jelas, orang-orangnya jelas, itu halal. Makanya waktu saya bikin token, saya rayu Pak Wamen, saya pengen buka diri saya sebagai developer, boleh nggak? Waktu Ask Me Anything-nya pertama kali undang Pak Wamen sekaligus mensosialisasikan bahwa ini crypto assets, no cryptocurrency. Waktu di diskusi The Mentor Detik itu malah Presidium Sidang MUI-nya bilang, ya nanti kalau sudah kelihatan ini bagus segala macam, bisa jadi fatwanya berubah jadi halal. Bisa kok dilihat di The Mentor itu. Aku sebagai salah satu pesertanya perwakilan developer waktu itu. Jadi sampai ke sana ya. Jadi kalau kalian di rumah habis bertani dapat duit, jangan beli sepeda motor. Bisa juga beli token aset kan. Kan kayak dulu Bitcoin itu awal keluarnya cuma 1 juta ya. Ya, bahkan sekarang $1. Sekarang 700 juta. Aku waktu ditawarin itu nilainya 2 juta Mas. Oh gitu ya. Aku ditawarin, "Nang, lu gak mau beli Bitcoin?" Apaan bro? Masa gue beli Bitcoin emang gue beliin apa ini kan? Gak ngerti. Sama Abdi juga diskusi. Iya dulu kita ditawarin gak mau nang. Iya. Sekarang udah naik banget. Tahu 700 juta. Coba bayangin kalau kita hari ini punya 10 aja 7 miliar. Padahal dulu cuma beli 7 juta. Nah ini hal yang menarik ya. Ini teman-teman di seluruh Indonesia pasti kepingin. Betul. Karena ya negara kita sekarang presidennya hebat karena memajukan internetisasi di dalam negeri. Supaya tidak ada yang ketinggalan. Dan saya juga ingin nambahkan Mas Anang, artinya concernnya pemerintah ini sangat luar biasa. Artinya terhadap hal yang sifatnya digital ya. Beliau sampaikan beberapa kali arahannya pada saat menyampaikan beberapa hal terkait digitalisasi, terkait dengan market untuk internet dan e-commerce dan marketplace dan seterusnya. Ini artinya kita memang inovasi beliau ini bisa diterjemahkan dan juga bisa diaktualisasikan dalam hal-hal yang sifatnya digital terkait dengan program-program digital. Dan ini saya ingin sampaikan karena kedepannya ini adalah semua tuh digitalisasi, Mas Anang. Setuju. Contoh misalnya sekarang kita melakukan podcast ini disiarkan, kita manfaatkan teknologi supaya masyarakat bisa melihat ya kan. Kita webinar kita sekarang rapat-rapat virtual. Setuju. Ya kan? Kita mau transfer uang ke keluarga pakai mobile banking juga. Setuju. Pakai internet. Ya kan? Bahwa ini sebuah keniscayaan. Yang presiden hari ini full support dalam hal bagaimana kita melihat digitalisasi itu sebagai sebuah hal yang kita harus utilisasi, yang kita harus maksimalkan. Dan saya pikir kedepannya produk-produk digital seperti kripto ini sangat potensial. Dan saya juga ingin bicara soal produk lainnya seperti game online. Itu kan juga bagus, Mas Anang. Itu produk anak bangsa yang bisa juga potensial untuk pemasukan. Saya ingin kasih sedikit aja 1 menit contoh soal produk game online itu bagaimana dapat salah satu menjadi produk ekspor. Kita main game, kita download mungkin di gadget kita, di komputer kita download yang gratisan mungkin ya. Karena saya juga kadang-kadang cari yang gratisan, kita main game gratisan. Tapi begitu kita habis main game tersebut, kita suka ya kan, kita pengen eksplorasi lebih lanjut, kita ada fitur-fitur yang harus bayar, Mas Anang. Nah, fitur yang bayar itu mungkin harganya tidak mahal, $10.000 atau $1 kan. Kita klik lah itu, ada transaksi di situ, ya kan. Nah, itu mungkin kedengarannya sedikit, tapi kalau yang main ada 1 juta, ada 100 juta orang, ada 500 juta orang, dikali berapa jumlahnya. Dan itu baru satu fitur dalam satu game. Belum kalau kita bicara satu game ada berapa fitur. Belum kita bicara kalau ada banyak game. Nah, kenapa saya katakan gini? Saya berkaca dari negara-negara lain seperti Korea Selatan, seperti China, Tiongkok. Itu ekspor game online-nya itu puluhan juta dolar. Ini aku barusan gara-gara Mas Wamen. Semuanya kita bikin kayak kota sendiri kecil gitu ya. Ya. Atau kita bikin replikasinya Jakarta deh gitu ya. Bikin miniatur Indonesia di game gitu ya. Tahu-tahu kita ayo kita main ke itu yuk, ke rumah makan situ. Kita nyetel jukebox yuk. Jukebox ada lagunya Anang, milih. Ya udah lu bayar dulu. Nah, itu bisa dikonsepkan seperti itu. Dan itu bagus juga buat seniman khususnya ya yang bisa memikir. Jadinya beli di situ kan gak bisa dibohongin orang. Gak bisa dibajak. Gak bisa dibajak juga. Terdaftar semua. Ya kan? Tahu beli juga lukisan, tahu beli permainan yang dibikin oleh orang. Lucu juga ya, kita punya rumah di kota yang metaverse itu di Jakarta. Dihiasin. Ya udah, lu beli dulu bunga di situ, taruh di situ. Meskipun harganya cuma 1.000 perak gitu. Tapi kalau 1.000 perak se-Indonesia 270 juta orang main di situ. Iya betul Mas. Nah, ini juga ingin saya sampaikan itu produk
dalam negeri, ini semua main di dalam negeri. Main dalam negeri ya kan, bisa menjadi produk ekspor. Kita bangga dong, kayak misalnya nanti tadi Mas Anang bilang itu nanti dibeli orang di Australia, beli di orang di Eropa. Iya, karena ini kan metaverse sudah nyambung semua seluruh dunia. Sangat integrated. Jadi artinya ini semua hal yang mungkin kita perlu support ya, dari sisi infrastruktur ya, dari sisi kebijakan, dan tentunya kedepannya ini sekali lagi karena kalau game online tadi saya berkesempatan datang ke salah satu kreator buatan game online lokal, made in Indonesia 100% di Jawa Barat. Saya lihat itu luar biasa, dia buat sendiri dari hulu ke hilir. Programmernya orang Indonesia di bawah 20 tahun dan dia udah buat turnamen, dia buat kompetisi. Ya memang belum sebesar China atau Korea, tetapi kan ini kan sebuah awal yang baik kalau kita support kebijakannya, kita juga ada keberpihakan kepada mereka. Bahkan nanti kedepannya saya sempat ngomong waktu rapat dengan teman-teman lintas kementerian lembaga, dengan Pak Luhut juga pada saat itu, dia bilang wah ini bagus, kita dukung. Dan salah satu mungkin kita bisa keberpihakannya dengan misalnya kita bundling dengan produk ini handphone. Kita handphone ada buatan Indonesia, kita banding game online-nya yang buatan Indonesia taruh situ. Oh iya itu ya. TKDN. TKDN, tiket komponen dalam negeri, produk Indonesia, kita bangga buatan Indonesia. Keren. Jadi kita konkretkan. Bantuin gua dong bikin token dong. Ayo Mas, langsung ya habis ini ya. DM ke Turki dulu nggak? Mau dong. Bisa ya Mas ya? Enggak, soalnya kan kayak tadi aku mikir, kalau aku bikin toko sendiri di sana gitu ya, aku bisa jualan kueku, aku bisa jualan ini, terus ada teman titip bikin mau jualan apapun bisa lewat aku. Yaudah lewat aku, yuk aku jualin di situ lewat ntar pakai tokennya aku. Bisa ya kayak gitu bisa, ya? Bisa, sangat possible. Tinggal ini infrastrukturnya kita bangun. Jadi ini juga mungkin masukan juga buat teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita kalau ya jaringan kadang suka susah internet. Nah, ini juga tantangan lah buat kita ya. Kan ya saya kerjanya banyak ke daerah ya Mas Anang. Beberapa daerah kan mungkin masih belum maksimal ya dari sisi jaringannya, infrastruktur. Nah itulah tugas kita semua untuk memastikan infrastruktur tersedia dengan baik, dan makanya saya bilang tadi Pak Jokowi ini sangat mendukung. Yang saya lihat Pak Jokowi karena kita itu mah ampun. Kalau ngomong infrastruktur internetisasi dia gila-gilaan. Luar biasa. Infrastruktur itu didukung, disupport ya. Jadi dari mulai yang fisik, jalan, pelabuhan, semuanya sampai ke hal-hal yang sifatnya mendukung internet dan jaringan, itu concern beliau. Kalau melihat Pak Jokowi sudah sedemikian tingginya perhatian terhadap masa depan digitalisasi Indonesia, dan aku lihat berapa kali statement beliau sampai di internasional pun juga, sampai sekarang dia menjadi presiden G20. Ini kejelasan kripto di Indonesia dengan bursa ini kayaknya nggak bisa ditunggu lagi. Soalnya jangan terus, kasihan juga presiden udah G20 ditanyain diskusi kripto, bursa lu belum ada. Ini percepatan apa lagi yang segera dilakukan oleh Bapak Peti untuk segera bahwa bursa ini ditunggu publik. Ini anak muda se-Indonesia nungguin ini. Termasuk saya loh ya. Termasuk ini Mas Iqbal, Mas Aris, ini semua mau. Ini kan kerja duitnya di 1 bulan. Pokoknya gue beli kripto sekarang, gue siapin sisihkan lah 1 juta per bulan. Tahu-tahu dapat 5 tahun tahu-tahu buat anaknya kuliah. Itu udah ada duit tuh 500 juta di situ. Iya kan? Kepingin gak lu Bal? Tapi sekarang kerja dulu kalau main kripto gak tidur. Tapi kepercepatan itu ada. Percepatan itu kita dorong. Apa ada sudah ditentukan tanggalnya atau apa? Iya, waktu kemarin kami sempat melihat lagi progresnya dan juga tentunya memastikan ini kapan gitu ya. Nah waktu itu memang kita usahakan sih tahun ini 2021. Kita usahakan. Ya, kita usahakan. Kita dukung ini. Kita dukung ya, mungkin kalau guys, dukung Mas Jerry guys. Siap. Kalau mungkin ada delay-delay ya mungkin tidak lama. Tapi kita komitmen kita sekali lagi adalah paling penting memberikan prioritas kepada konsumen, keamanan dan juga kenyamanan. Karena dengan ada bursa ini semua lebih terkoneksi, terintegrasi dan lebih aman, dan akan lebih hebat lagi. Masyarakat lebih antusias lagi. Karena sebagai gambaran Mas Anang, ini transaksi ya orang sekarang dagang kripto ini per hari ini itu average-nya sekitar 2,7 triliun rupiah per hari. Di kita perputarannya per hari average ya rata-rata. Baru ya Bang? Ya baru data bulan November 2,7 triliun. 1 tahun udah hampir 40 triliun. Ya per hari betul. Itu luar biasa. Sebulan 30. Oh my god. Gak ada libur. Gak ada libur. Sabtu Minggu gak ada libur. 400 triliun per tahun. Dan kripto gak ada libur. Bahkan terakhir kalau gak salah datanya itu secara akumulasi ya itu hampir mencapai 800 triliun rupiah per tahun hari ini. Kira-kira seperti itu. Tadi saya lagi. Kalau diambil 10% pajak teks negara itu sudah 80 miliar. 800 miliar dong. 8.000 triliun. 8.000 juta.
Segera dong. Ya, makanya itu Ini apa potensial. katanya Mas Jerry dong kalau begitu nih. Potensial itu untuk pendapatan, dan itu saya yakin orang yang main kripto ya pada umumnya kan itu kan orang yang ya secara kemampuan mungkin sudah berkecukupan. Ya, jadi saya pikir saya tidak akan ada masalah kalau ya betul nggak para pedagang, para konsumen dan juga ini kalau misal pun akan dipajakin itu bagus untuk negara, legal sesuai dengan regulasi, dan saya pikir mereka nggak akan keberatan juga, dan itu kan sangat kontributif untuk memberikan kontribusi signifikan untuk mau daripada pajak yang mungkin kurang-kurang ini kan ya. Iya bisa berkontribusi jelas kayak tadi nilai 800 miliar mau oke dong. Wih gila ya duitnya ya main di kripto hari ini, yang Indonesia belum menyiapkan infrastruktur yang luar biasa seperti Bursa Efek, tapi pendapatan sudah seperti itu. Ya, apalagi kalau bursa jadi. Kalau sudah jadi. Kurang lebih seperti itu Mas Ana. Jadi artinya ini hal yang saya pikir khususnya generasi muda ya ini sangat antusias. Data yang kami terima itu Mas Anang itu 90% itu di antara 20 sampai 30 tahun. Yang bermain kripto. Berarti masa depan anak muda Indonesia dengan platform baru kripto ini di Indonesia masa depan ini sangat cerah. Sangat cerah, sangat menjanjikan. Waduh. Ya. Dan saya pikir ini kita juga bagus ya, sekaligus hal-hal yang positif untuk anak muda daripada pikir yang mungkin hal-hal yang mungkin kurang produktif apa sekali. Ya kita, tadi masa terus beli sepeda motor buat gaya-gayaan di pinggir jalan orang-orang. Kan mendingan buat waduh, gue lumayan juga ya kalau gue trading 30 menit gue dapat untung 500.000, 1 juta per hari aja 1 juta 1 bulan 30 juta bro. Kalau hidup di desa gue 30 juta sebulan kerja apaan itu? Kan tradingnya cuma duduk ya kan, makan sebentar ngobrol sama teman-teman main trading. Pak Min sehat-sehat ya Pak Min. Sehat-sehat. Ya harus ini kalau nggak sehat ini nggak cepet selesai. Iya siap. Loh, ini beneran loh. Saya ini orang yang sekarang sudah menunggu bagaimana Pak Wamen benar-benar saya siap diminta untuk mendukung, saya mendukung karena saya juga bagian dari yang lagi menyuruh anak saya belajar. Si Azriel dia tertarik banget. Ya. Ke kripto. Ini bisnis apa sih kok teman-temanku tahu-tahu ada yang sebulan udah minta duit sama bapaknya. Kok bisa? Katanya aku. Iya, itu dagang di kripto itu. Itu boleh akhirnya belajar kan saya. Oh boleh Waduh. Iya sekarang lagi belajar. Yang mau belajar tapi bapaknya yang teleponin terus. Jadi Mas Jerry bahwa dalam waktu dekat pemerintah sudah sangat serius menggarap kripto ini untuk masa depan Indonesia. Betul. Kita komit, kita serius, kita ingin meregulasi ini dengan baik yang pada ujung-ujungnya adalah memberikan kepastian kepada konsumen, keamanan dan kenyamanan, dan tentunya yang lebih secara garis besar adalah membentuk ekosistem yang sehat untuk orang untuk berdagang kripto, baik konsumen dan juga para pedagang. Dan saya pikir ini salah satu yang paling penting karena kenapa? Ini sekali lagi kedepannya adalah sebuah hal yang menjanjikan, sebuah hal yang memang potensial. Ini semua kita tidak bisa terhindari dari digitalisasi, termasuk juga produk digital. Setuju. Sehingga saya pikir pemerintah melihat ini sebagai hal yang memang selain potensial juga bermanfaat ya untuk masyarakat ya, dan tentunya bisa mendapatkan salah satu juga peluang dan juga hal-hal yang sifatnya juga bagus untuk negara seperti tadi pendapatan dan juga ya mungkin nanti kita duduk bersama lah dengan Kementerian Keuangan ya. Iya kan itu ada peluang baru untuk anak muda Indonesia. Nggak hanya jadi penyanyi, nggak hanya jadi dokter, nggak hanya jadi ini ya kan. Betul sekali. Ada salah satu hal baru. Dan lebih khusus tadi yang Mas Anang bilang untuk kawan-kawan seniman ya. Iya yang di NFT nanti ya. Seperti salah satu artis yang juga mungkin sudah itu kan. Sudah. Ya sehari ini Mas. Iya. Tapi kalau Mas Anang pasti lebih hits itu nanti. Iya. Lebih hits banget. Bisa lah 100 BUSD kalau Mas Anang. Tapi menarik memang yang dilakukan Syahrini kemarin dengan suaminya bahwa dia memperkenalkan karyanya masuk ke dalam NFT. Dan ini menjadi pembicaraan publik yang cukup menarik bahwa harapannya bahwa NFT juga bisa didiskusikan secara gamblang supaya masyarakat menjadi paham bahwa nanti dia berkarya di desa. Dia hanya terkoneksi dengan internet, dia siapin perangkat infrastruktur internet dengan baik. Dia nggak perlu trading kemana-mana. Hanya di rumahnya dia berkarya, di foto aja. Habis itu orang mau beli barangnya silakan ada di sini. Kalau perlu gua kirim ke Amerika bisa gua kirim barang. Betul banget. Simpel banget loh guys. Produk ekspor dan Mas Anang apalagi sekarang ini tengah pandemi COVID-19 kan. Ekspor mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya ekspor kita sih bagus ya. Alhamdulillah puji Tuhan bagus. Tetapi ekspor kita kadang-kadang kan kalau kita mau ekspor barang-barangnya itu kan butuh kontainer ya kan. Nah, kalau kayak gini-gini kan nggak pakai kontainer, nggak pakai kapal, nggak distribusi logistik.
jadi cepet. Kadang-kadang kan ya itu juga salah satu hal yang mungkin jadi nilai plus ya buat teman-teman yang pelaku dan pedagang untuk bisa memikirkan produk ekspor ini sangat cepat, sangat ringkes, pemanfaatan teknologi, nggak pakai pelabuhan, nggak lintas batas, ya kan? Betul kan? Masih kan? Anytime, 24 jam. Sabtu Minggu bisa. Sabtu Minggu bisa. Nggak ada waktu jam operasional. Ini buat teman-teman. Jadi nanti kita undang lagi Mas Jerry. Siap. Ya. Makasih. Dengan nanti seniman yang sudah bermain di NFT di Indonesia untuk mungkin memberikan pencerahan kembali bahwa saya siap Mas untuk mengundang sampean lagi untuk menjelaskan bagaimana sih perkembangan tentang kemajuan infrastruktur kripto di Indonesia. Betul. Bagaimana dengan adanya NFT yang sekarang sudah mulai diperkenalkan oleh artis-artis Indonesia dan ini harapannya bahwa artis seluruh Indonesia yang ada di desa-desa pun sudah bisa menggunakan NFT menjadi bagian cara kerja mereka untuk memperdagangkan karya seninya. Dan ini juga nanti harapannya bahwa mudah-mudahan Mas Jerry-nya punya waktu guys. Oh pasti. Kalau Mas Anang udah pasti datang. Ya, alhamdulillah. Jadi Mas, terima kasih. Ini waktu yang sangat berharga dan ini adalah ilmu yang sangat berharga dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda seluruh Indonesia yang sudah tahu tentang kripto karena informasinya sedemikian deras masuk ke Indonesia. Karena Indonesia juga adalah pengguna internet terbesar di dunia, bahwa informasi itu sangat deras masuk ke sini dan ini butuh penjelasan, sosialisasi bahwa kalau memang presiden mengendaki ini adalah bagian dari pemajuan masyarakat. Bahwa saya ingin siap membantu bahwa bagaimana Indonesia benar-benar bisa menerima kripto dan NFT bisa berkuat di Indonesia. Makasih banyak Mas Anang. Jadi sekali lagi terima kasih. Makasih Mas Jerry. Salam Pak Menteri juga. Siap, jadi mudah-mudahan Mas sehat-sehat dan amin, segera bursa kripto Indonesia bisa berjalan dengan cepat. Amin. Makasih. Itu harapannya seluruh Indonesia. Jadi guys, ketemu lagi ini pertemuan yang menarik dengan Mas Jerry. Mas Jerry Sambuaga adalah salah satu wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Dan masih muda, ganteng lagi. Udah nikah kan Mas ya? Udah nikah guys. Yang berbuat aja bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.